Baru kali ini kejadian di negara kita Indonesia, jembatan dibangun untuk korban bencana alam, bautnya dicuri. Baru di Indonesia terjadi. Di belahan negara manapun nggak pernah ada. Apalagi Korea Utara. Awak kira lah cuma di kampung awak ini sama di Medan ada rakyat besi. Ternyata tempat bencana alam lebih parah. Tidak punya peri kemanusiaan. Karena kalau baut itu dicuri, itu kan membahayakan pengguna jembatan. Kan begitu. Nah sekarang yang jadi pertanyaan, kemana mereka jual? Sedangkan sekarang penampung besi tua ya juga jadi korban bencana alam. Mungkin betul ya yang dikatakan pemerintah bahwasannya ada pihak-pihak, oknum-oknum tertentu ya yang ingin memanfaatkan bencana ini untuk merusak kepercayaan publik kepada pemerintah. Sehingga pemerintah tidak dipercaya lagi, dikatakan pemerintah lambat, dikatakan pemerintah tidak hadir, dikatakan negara cuek, dikatakan presiden kita ini keterlaluan karena tidak tidak menetapkan bencana ini menjadi bencana nasional. Sementara presiden kita sudah mengatakan bahwasanya ya nggak perlu bencana ini ditetapkan sebagai status bencana nasional. Yang penting perhatian pemerintah full 100%. Ya memang betul juga sih, daripada ditetapkan bencana tapi nggak ada pemerintah, nggak ada perhatian pemerintah, sama doang kan, lebih parah. Masih ada yang mempersoalkan kenapa tidak bencana nasional. Ya masalahnya adalah kita punya 38 provinsi. Masalah ini berdampak di 3 provinsi. Masih ada 35 provinsi lain. Jadi kalau sementara kita 3 provinsi ini kita sebagai bangsa, sebagai negara kita mampu menghadapi, ya kita tidak perlu menyatakan bencana nasional. Tetapi tidak berarti kita tidak memandang ini sebagai hal yang sangat serius. Iya. Nyatanya dari seluruh kabinet hari ini ada berapa menteri di sini? Iya kan? 2 sedang di Aceh Utara. 10 menteri sedang di Aceh sekarang. Iya. Ya, ada beberapa menteri lagi yang sedang di tempat lain. Dan juga kita masih hadapi beberapa lagi kabupaten di beberapa provinsi lain yang juga ada masalah. Ya, jadi saudara-saudara, kita memandang sangat serius dan kita akan habis-habisan untuk membantu. Ya, kita sudah siapkan anggaran cukup besar ya, untuk mengatasi ini. Tetapi juga saya sudah dilaporkan oleh Pak Gubernur dan nanti saya akan bicarakan dengan beberapa pejabat lain mekanismenya. Kalau ada pihak yang tulus ikhlas mau membantu, ya kita jelas sebagai manusia kita masa menolak bantuan. Asal bantuannya itu jelas. Ya. Yes. Jadi tadi saya sampaikan kalau ada pihak yang mau beri sumbangan, silahkan monggo bikin surat. Saya ingin menyumbang ini. Dan nanti kita yang dilaporkan ke pemerintah pusat. Nanti kita yang akan salurkan. Tapi bisa diyakinkan Pak ya, 10 menteri itu Pak datang ke Aceh itu Pak, itu sambil manggul beras nggak Pak? Yakin aku nggak ada yang manggul beras itu. Takut viral. Ini adalah bentuk keseriusan daripada pemerintah ya di dalam menangani Aceh, Sumatera Utara, dan juga di Sumatera Barat. Jadi bisa dikatakan dia konsentrasi pemerintah itu penuh gitu loh ya terhadap penanganan bencana alam. Jadi sebetulnya memang nggak perlu ya ditetapkan sebagai bencana nasional ya, karena apa? Ini menurut Bapak Presiden dulu ya, bukan menurut Opung Parwelak. Ya, sekarang kan yang lebih pintar kan beliau daripada aku kan begitu.
Dan juga beliau sampaikan tadi, ya kan, bahwasanya siapa yang nolak bantuan? Ya, bantuan itu kita terima. Ya, kita terima asal jelas. Maksudnya jelas apa? Yang pertama, negara pemberi bantuannya jelas negara mana. Baru yang kedua, alasannya jelas. Ya kan? Baru yang ketiga, distribusinya jelas. Kenapa negara mana yang perlu didata gitulah, negara mana yang memberikan bantuan, Jerman kah, Swiss kah, Belanda kah, segala macam kah? Mana tahu ada motivasi terselubung. Nah, contohnya saja ya saat ini ya sedang bermasalah itu adalah bagaimana sebagian rakyat Aceh, sebagian rakyat kecil loh ya, mereka itu bukan hanya menerima bantuan dari pemerintah, tapi dari Gerakan Aceh Merdeka. Gerakan Aceh Merdeka mendatangkan bantuan dari mana? Dari luar negeri. Kenapa bisa? Karena ternyata para pejuang-pejuang Aceh Merdeka ini masih ada di luar negeri. Kan begitu. Dan Presiden melihat ini sebagai kesempatan bagi mereka untuk mencuri perhatian lewat bencana ini. Sehingga apa? Masyarakat lebih percaya kepada GAM daripada pemerintah. Jadi harus cerdas kita. Jangan kayak partai sebelah sana. Apaan sih Presiden nggak mau menerima bantuan dari luar negeri? Mau menerima. Yang penting jelas. Dan juga banyak orang yang menyinyir ya kan. Itu bantuan dari luar negeri diterima, itu untuk bantu IKN. Sementara bantuan untuk pemulihan bencana alam kok nggak diterima. Itu bukan bantuan, gaplek loh. Otakmu tak gaplek. Tahu kalian otak gaplek? Gaplek itu kan, itu kayak ubi yang dikeringkan gitu. Jadi udah nggak berair lagi gitu. Udah nggak segar lagi. Dipenuhi dengan kebencian. IKN itu bantuan apa? Itu investasi. Ada hubungan kerjasama. Nah, kalau bantuan ini kan ikhlas kan begitu. Nah, hanya saja pemerintah di sini mengatakan bahwasanya Presiden mengatakan bahwasanya ya pemerintah masih mampu. Ya kalau memang dikatakan nggak perlu bantuan dari luar negeri ya nggak perlu. Gitu dia. Tolong jangan diartikan kita sombong tidak mau menerima bantuan. Bodoh sekali kalau kita tolak. Silakan. Betul. Kalau yang saya katakan itu, ini kan masalah kemanusiaan. Betul. Kalau siapapun yang mau bantu, masa kita tolak? Betul. Bodoh sekali kalau kita tolak. Tapi masalahnya adalah sebagai pemerintah kita tidak mau mengatakan kita tidak mampu. Yes. Karena kita benar-benar mampu. Sekarang saya sudah tadinya diajukan 51 triliun segitu. Saya komit 60 triliun. Iya. Yeah. Berapapun yang kita butuhkan, saya kira dengan upaya nanti dredging kuala-kuala itu akan keluar uang lagi, nggak ada masalah. Betul. Ya. Kita tidak memberi isyarat bahwa kita tidak mampu, tapi kita juga manusia. Kalau ada yang mau bantu ya kita terima dengan baik. Hidup Prabowo! Hidup Prabowo! 2 periode! Kalau aku teriak di situ, ada yang ngangek di situ. Yang mana yang ngangek, Pung? Abang biru lampu disco. Palamu met mas ra iso turu. Aduh ya. Kenapa kita bermasalah tentang dianggap bantuan-bantuan itu? Ini kadang-kadang bantuan ini datang berupa logistik kita banyak. Yang masalah itu distribusi. Yang mau bantuin, mau bikin jembatan ada nggak akan mau mereka. Iya. Mereka cuma ngirim logistik, naruh di situ, benderanya gede-gede. Kadang-kadang benderanya lebih gede dari logistiknya. Jadi karena anggota saya di sana jungkir balik mengerjakan ini, orang masih leceh-lecehkan juga. Iya. Ya, anggota saya berhari-hari tidur di sana, baju basah. Betul. Ya, nggak ada ganti, tempat tinggal juga tidak ada. Bagaimana mereka dengan sepenuh hati mengerjakan ini? Betul. Tapi orang masih berbicaranya nyinyir. Iya. Ya, kalau masyarakat
Mau mereka bilang begana begini kondisi mereka, kita harus maklumi. Iya. Tapi kalau yang nonton di kanan kiri depan mengomentari, nah ini ya, baru lihat sedikit aja mengomentarinya udah banyak. Ya, coba tinggal kerja tuh, angkut tuh barang itu. Ya. Hidup Bapak Maruli. Hidup Bapak Maruli. Pokoknya semua yang kasih pernyataan, kasih hidup. Betul, ya kan? Tapi yang menggelitik tadi yang dikatakannya, logistiknya nggak seberapa, benderanya besar-besar. Sama itu Pak, ya ada itu mantan gubernur Jakarta. Datang cuman berapa hari di sana, ya kan? Itu videonya kayak mana-mana. Banyakan bikin videonya daripada logistik yang dikirim. Sibuk saja, gitulah Pak. Bapak ini malu-malu. Cemana mau dibilang? Mau diusir nggak mungkin, ya kan? Udah datang sumbangannya. Itu yang dikatakan katanya sumbangan nggak seberapa, tapi benderanya gede-gede. Nah, begitu juga influencer-influencer ini. Yang dikasih nggak seberapa, komentarnya, nyinyirnya terhadap pemerintah, udah kayak dia paling betul. Yang mana, Pung? Itu tuh, yang kena teror. Kau yang neror, Pung? Enak aja. Mungkin ada masyarakat yang kesal. Selama ini masyarakat melihat bahwasannya pemerintah, ya, itu sudah berbuat banyak, sudah berbuat maksimal. Bayangkan loh, dari 51 triliun yang dianggarkan, itu presiden memberikan lebih, ya, 60 triliun. Untuk hal itu pun juga, itu nggak diekspos sama mereka. Makanya gue bilang, jangan pernah kalian percaya dengan orang yang hanya menjelek-jelekan pemerintah. Pemerintah kita ini udah capek. Pemerintah ini, kita ini udah peras otak gitu loh. Bagaimana cara menanggulangi bencana? Ditambah lagi sama influencer-influencer yang gak bertanggung jawab ini. Kan begitu, nggak masalah. Kalau dia dikatakan tadi nggak masalah. Kalau masyarakat di sana karena memang takutnya, karena sedihnya, karena galaunya, karena kekhawatirannya, mereka mengucapkan kata-kata seperti itu gitu loh, mengungkapkan kata-kata yang memang betul-betul mengandung kesedihan, kemarahan. Tapi kalau kita sebagai penonton, nggak kita hargai apa yang dilakukan pemerintah, nggak kita hargai, biar tahu kalian, sudah ada sekitar 38.000 personil Tentara Nasional Indonesia yang sudah turun ke lapangan. Gitu loh. Kita nggak punya negara, nggak punya musuh untuk saat ini untuk dilawan, ya. Dan justru karena itu, ya, inilah musuh kita. Apa itu? Ya, medan yang terlalu berat, cuaca ekstrim, belum lagi ocehan masyarakat. Itu yang dihadapi TNI dan kepolisian. Dasar umum parvelak penjilat. Suka hati kalian, aku mau kalian bilang penjilat, terserah. Yang penting ini adalah fakta. Aku jujur aja ku bilang, apapun kalian katakan, tidak akan pernah seorang opung parvelak, tidak akan pernah seorang opung parvelak mendiskreditkan kepolisian, Tentara Nasional Republik Indonesia, dan juga, ya, aparat penegak hukum yang lainnya hanya karena ulah oknum. No. Bayangkan negara kita tanpa polisi. Bayangkan negara kita tanpa TNI. Coba bayangkan kalian, ya. Coba, yang turun langsung ke lapangan siapa? TNI, bos. Bahkan Bapak Maruli Simanjuntak mengatakan 3 anggota saya gugur di lapangan. Nih, keterangan beliau. Malah dibilangnya pengerahannya nggak ini. Bagaimana rasanya Anda coba kalau di posisi itu? Bukan saya, anggota saya. Kehujanan tengah malam, Betul. bentuk seperti itu.
Saya juga pada kesempatan ini menghimbau para rekan-rekan media, kalau ada hal kekurangan, tolong informasikan kami kekurangan itu, jangan diekspos lewat media. Kasihan anggota kami yang sudah, ya anggota saya 3 orang meninggal. Jadi kami juga butuh support anggota kami. Betul. Ya. Anggota kami, yang lain juga saya kira butuh support. Persoalan seperti ini tidak akan selesai dengan menangis. Iya. Kita harus bekerja sama, kita harus kompak semua. Betul. Kita harus kompak, kita perlu, kasihan. Yang terkena bencana kondisinya memang rumit. Anda mungkin kita tidak merasakan bagaimana mereka susahnya. Kalau kita tampung apa mereka bicara, banyak kekurangan. Kalau Anda mengoreksi kami bekerja, banyak kekurangan. Iya. Jadi mari kita bersama-sama beri kekuatan yang kena bencana, beri kekuatan kami yang bekerja. Betul. Ya, jangan sedih anggota itu sudah bekerja siang malam, Iya. malah dibilangnya pengerahannya nggak ini. Bagaimana rasanya Anda coba kalau di posisi itu? Bukan saya, anggota saya. Kehujanan tengah malam betuk seperti itu. Iya. Terus dibilangnya lambat. Ya, jadi tolong yang seperti ini kita harus kompak bernegara. Betul. Peran Anda luar biasa media. Iya. Bangkitkan moral masyarakat, bangkitkan kami yang bekerja, bukan kami, anggota kami. Jadi itu mungkin himbauan dari saya, ya saya perlu sekali bantuan dari rekan-rekan media supaya bisa mengekspos bagaimana harapan-harapan itu kepada para korban bencana. Betul. Seringkali ya sungai itu membuat jembatan-jembatan itu rusak, patah, kan begitu, terbawa arus. Nah, jembatan beli inilah yang sering digunakan, yang sering diterapkan di daerah-daerah bencana. Karena apa? Praktis, terbuat dari baja ringan, ya, dan hanya bermodalkan alat berat. Setelah itu dihubungkan dengan baut-baut, ya. Sehingga terkoneksi antara tempat satu dengan yang lainnya, sehingga apa? Sehingga aktivitas itu bisa berjalan kembali. Itu jembatan beli itu. Ya, karena apa? Kalau untuk membangun jembatan, ya seperti konstruksi biasanya itu gak akan mungkin. Ya, karena apa? Dibutuhkan waktu sebulan. Jembatan dibangun gak bisa langsung dipakai. Ya kan, kalau konstruksi daripada beton gitu, ya kan? Ya harus sebulan dulu. Ya, tunggu kering dulu. Ini kayak mana mau kering, banjir. Jadi di jembatan beli ini udah paling tepat. Makanya kemarin Maruli Simanjuntak marah karena apa? Karena jembatan dibangun, ya itu bautnya dicuri. Aduh, kacau. Lihat, di tengah kondisi hujan. Wow, luar biasa. Luar biasa. Semangat bang, mulai hujan bang. Oke, mantap bang. Sementara di lokasi yang lain, ini persiapan untuk bantalan ini yang akan. Oke bosku, kita lihat proses perakitan lebih dekat ini. Ini dia bosku. Kira-kira berapa hari ya? 2 atau 3 hari siap nggak ini? Kira-kira siapalah pemborongnya ini ya? Coba kalian perhatikan dulu ya. Di tengah hujan dan juga ancaman banjir susulan, mereka nggak pedulikan. Nggak pedulikan. Coba dulu mana yang nyinyir itu, mengatakan katanya negara nggak hadir. Ini Tentara Nasional Republik Indonesia ini negara ini. Jembatan sudah dibangun, kan begitu. Nah sekarang apakah semuanya aksesnya lewat jembatan? Enggak juga. Ada yang melewati hutan belantara, kan begitu, dari satu perkampungan ke perkampungan lain.
Jalan satu-satunya bagaimana? Ya helikopter. Helikopter terbatas jumlahnya, terbatas kapasitasnya. Kapasitasnya cuma 850 kilogram. Kan begitu, sementara di sana bantuan satu hari itu harus bisa katakanlah misalnya 3 ton. Ya kan, logistik, entah itu bahan makanan ya, berupa beras, minyak goreng, mie instan, apa segala macam. Ya, itu dia. Nah, setelah itu dalam membersihkan akses atau membersihkan tempat bencana adalah traktor, ya kan? Traktor dikerahkan. Nah, yang jadi masalah apa? BBM. BBM jadi masalah. Itu makanya aku bilang, jadi semuanya bersangkut paut. Jangan kalian pikir apa yang dikerjakan negara itu gampang. Aduh, ya. Makanya ya sampai saat ini pun juga ya pemerintah sudah membangun hunian. Ada hunian tetap dan juga ada hunian sementara. Ada huntap dan juga ada huntara. Ini digunakan untuk apa? Digunakan untuk kenyamanan mereka, korban bencana alam. Karena apa? Rumah tempat mereka udah nggak bisa ditinggali lagi. Jangankan ditinggali, untuk dimiliki pun juga kayaknya udah susah itu. Karena apa? Udah ketutup semuanya. Tertutup lumpur, tertutup pasir, ya, tertutup kayu gelondongan. Kurasa pun juga Badan Pertahanan Indonesia pun juga agak repot itu ngukurnya itu. Mana nih batas-batasnya ini udah nggak bisa lagi ditelusuri lagi mana batas punyanya si Samsudin mana, punyanya si Nurdin mana, punyanya si Apek mana. Udah susah. Kan begitu, dan nggak akan mungkin dalam jangka waktu dekat ini mereka membangun rumah di sana. Karena apa? Karena dikhawatirkan itu karena sudah menjadi jalurnya banjir bandang, ya kan? Itu yang ditakutkan. Nah, makanya pemerintah membangun hunian sementara atau hunian tetap. Huntara atau huntara bagi korban banjir bandang di Aceh Tamiang mulai direalisasikan. Saat ini, lebih dari 1.000 unit huntara tengah dibangun dan udah tersebar di sejumlah titik di wilayah Aceh Tamiang. Nah, salah satu pembangunan hunian sementara tersebut didirikan oleh Danantara Indonesia. Hunian sementara ini diperuntukkan bagi warga Aceh Tamiang yang rumahnya rusak berat atau hilang akibat bencana. Nah, setiap unit berukuran 4,5 meter kali 4,5 meter ini dilengkapi 2 tempat tidur dan akan ditempati oleh 1 kepala keluarga. Di kawasan hunian juga tersedia fasilitas pendukung seperti toilet, musola, serta tempat mencuci untuk menunjang kebutuhan dasar para pengungsi selama masa pemulihan. Selain huntara, pemerintah juga menyiapkan pembangunan hunian tetap atau huntap. Namun pembangunan huntap ini masih menunggu proses pembebasan lahan yang saat ini sedang berjalan. Nah, kalau tanggapan kamu gimana, sahabat Kompas TV? Iya, tepuk tangan dulu. Kenapa ya kayak gini gak viral ya? Tapi masalah ijazah palsu kok viral kali kan? Aduh, ya. Jadi ini disambut gembira oleh masyarakat, ya. Karena apa? Karena mereka merasa terbantu, sangat terbantu, ya. Mereka merasakan bahwasannya tinggal di huntara atau di huntap ini, ya. Ini lebih nyaman daripada tinggal di tenda-tenda pengungsian. Karena kita tahu sendiri ya, tenda pengungsian itu kan terbatas ya. Kalau bicara tentang kenyamanan ya nggak ada nyaman-nyamannya juga sih, karena satu tenda itu dipakai katakanlah 10 kepala keluarga gitu kan. Nah, jadi kalau yang ini kan ini sudah menjadi hunian, setiap satu keluarga mendapatkan satu rumah. Lebih nyaman, lebih privacy, dan juga pemerintah ternyata mengerti ya kebutuhan, bukan hanya kebutuhan kenyamanan tidur, tapi kebutuhan biologis daripada masyarakatnya. mengerti. Ada pernah kemarin biar tahu kalian, dia ini terjadi beberapa tahun yang lalu, yang terjadi juga di provinsi, tapi di negara antah berantah. Korban bencana alam biar tahu kalian, mereka minta satu tenda khusus yang dibuat untuk aduh, ada aja. Ada itu di negara antah berantah. Ya di mana antah berantahnya Bung? Tadi mana pun itu. Ada juga masyarakat ini nggak tahu diri biar tahu kalian. Tapi di negara antah berantah ya kan. Dikasih pakaian dia kan, apa dibilangnya? Kami nggak butuh ini, yang kami butuh duit kan.
Ini beberapa tahun yang lalu. Ditolaknya pakaian itu. Kami nggak butuh ini, yang kami butuh duit. Ini masyarakat ya, tanggapan masyarakat dari yang mendapatkan bantuan Huntara. Bisa tinggal lebih layak di Huntara dibandingkan dengan di camp-camp BNPB. Itu dia. Jadi kalian bisa lihat ya, itu bukan bikinnya nggak salah-salah nih, rapih ini. Nah kalau ini ada kontraktornya. Kalau jembatan Beli tadi, jangan harap kontraktor bisa masuk situ. Itu tadi ya di Aceh, ini di Sumbar. Nah, kita bisa perhatikan di sana, ya memang dipersiapkan lahannya, dipersiapkan juga alat beratnya, dipersiapkan semuanya. Luar biasa, ya. Jadi mau kita bilang lagi pemerintah pemerintah nggak perhatian lagi ya, udah kelewatan itu, ya. Nah ini dia, ya. Selain itu, ya pemerintah juga tidak ingin anak-anak yang terdampak dengan bencana alam ini tidak bisa melanjutkan pendidikan. Jadi ada tempat-tempat pendidikan, sarana pendidikan yang sudah direnovasi, yang sudah dibersihkan atau dibikin baru, ya, atau untuk sementara dilakukan kegiatan belajar di tempat-tempat darurat. Yang penting murid-murid anak-anak bisa belajar. Hari ini anak-anak sekolah di awal tadi pagi ya, kita kumpulkan dulu anak-anak di lapangan. Programnya hari ini kami biarkan anak-anak bercerita dengan sesamanya. Jadi dengan ketemu dengan teman, saling bercerita, saling berbagi kisah, kemudian saling sharing dengan guru, bercerita, makan bersama, membawa bekal bersama. Itulah yang kami lakukan hari ini. Tepuk tangan dulu untuk Bapak dan Ibu guru semuanya. Waduh, aku kalau bicara tentang Bapak Ibu guru ini, aduh, nggak bisa hati ini nggak bisa nggak menangis gitu loh. Melihat pengorbanan mereka, coba bayangkan di tengah bencana, ya mereka harus pastikan anak-anak bisa belajar dengan baik. Aduh, merinding kita. Ini nih, Batang Anai, Sumbar. Nah, kami berharap walaupun keadaan sekolah kami roboh kemarin, tapi kami tetap berharap bahwasanya tanggal 5 Januari ini sekolah lain belajar. Kami juga berharap anak-anak kami tetap bisa belajar sebagaimana mereka mestinya. Luar biasa. Kalau untuk kurikulum dan sistem belajar mengajar di sini ada perubahan atau tetap seperti semula itu? Kami mungkin bedanya sekarang itu kan hanya tempatnya. Jadi mungkin kami tetap menggunakan kurikulum yang seperti semula dari awal. Luar biasa. Angkat topi dulu untuk semua guru-guru yang ada di tempat korban bencana alam. Luar biasa. Ya, jadi ya nggak bisa berkata-kata lagi.
Aduh, luar biasa. Bapak guru, ibu guru ya. Ini memang betul-betul mereka harus pastikan bahwasanya anak-anak mereka itu tetap ya harus menerima ilmu. Dan kalian tahu ya, ada guru-guru ya untuk menempuh dari tempatnya ya untuk mengajar ke sekolahnya. Mereka harus melewati jembatan ya, tapi sementara jembatannya rubuh. Mereka aduh, nggak bisa kubayangkan, arus deras mengalir, mereka dipasang kawat dari sana ya, sling dari sebelah sana ke sebelah sana ya, mereka menyeberangi menggunakan alat ya. Coba bayangkan kalian bagaimana tantangan yang diterima oleh bapak guru, ibu guru ini ya. Coba kita lihat ini. Kita lihat ini. Apa tuh? Aduh. Ini kok putus kayak mana ya Allah. Aduh. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, jangan di tengah nih. Ya Allah. Di tengah nih. Di tengah nih lagi diberhentiin. Bapak, aduh ya Allah. Dengan kopi blok ini deh. Pak sempatnya lepas. Selamat kayaknya, alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah. Kenapa nih? Berat kali ke kami nih. Enggak, enggak melendung. Ikut pulang. Alhamdulillah. Ya Allah. Terima kasih Pak. Luar biasa, luar biasa. Aku jujur aja kalau aku disuruh melewati itu ketika ada sungai gitu, aku pun juga belum tentu berani. Jangan dianggap ini apa namanya flying fox. Bukan flying fox ini. Mereka menantang maut. Ya. Hai. Aduh. Ya tepuk tangan dulu untuk ibu guru kita ini ya. Jadi apa mau kalian bilang lagi? Tentara sudah turun, kepolisian sudah turun, BNPB sudah turun. Ya karyawan PLN sudah turun. Ya kan setelah itu karyawan-karyawan konstruksi bangunan sudah turun. Guru pun juga sudah turun. Mau kalian bilang lagi negara tidak hadir? Bapak kalian itu satu-satu, lapet. Bikin emosi aja kalian. Kadang-kadang nggak adil memang yang kalian katakan itu negara tidak hadir. Dasar Opung Parbela penjilat kamu, terserah. Mau kalian bilang penjilat, nggak ada urusan. Aku nggak kenal, ya aku kenal sama Bapak Prabowo. Bapak Prabowo nggak kenal sama aku. Jadi mau dibilang pun apapun kalian bilang nggak ada alasan ku menjilat. Ada pernah kalian tahu aku jumpa salaman foto-foto sama Bapak Prabowo? Belum kan? Jadi itulah dulu dari Opung Parbela ya. Jadi itulah situasi sebenarnya yang terjadi. Oke? Salam dari Opung Parbela, salam Parbela, salam NKRI. NKRI harga mati. Dari utara sampai ke timur, suara jujur kini bergema. Bukan cuma cari viewers, tapi kebenaran yang utama. Melawan hoax dengan fakta, cerdaskan bangsa kan menjadi nyata. Satu nusa, satu bangsa, bersatu lawan penjajah logika. Kami adalah YouTuber Nusantara, bersatu untuk lawan hoax bersama. Tak gentar terus berkabar untuk bangsa demi masa depan Indonesia. Kibarkan semangat, ayo maju, tapaki jalanmu dengan ilmu. Nyatakan ke semua media, kebenaran selalu juaranya. Runtuhkan narasi penuh benci, hujat fitnah bertebaran, hancurkan negeri. Bersatu kita semakin teguh, YouTuber Nusantara maju. Bukan sensasi, bukan tipu daya, kami berdiri dengan berita nyata. Rakyat butuh cahaya, dan kamilah yang utama.
bersatu untuk lawan hoax bersama. Tak gentar terus berkabar untuk bangsa demi masa depan Indonesia. Bersama rakyat kita kuat, saring dulu sebelum sebar. Cinta damai benci hoax, kami YouTuber cinta Indonesia.